Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1, mata kuliah pengauditan 1 dari kelas 20 akuntansi A akan membahas mengenai materi yaitu pemahaman pengendalian internal. Kelompok kami ini terdapat jumlah 5 orang yang beranggotakan. Yang pertama ialah Rian Rotimah dengan NPM 20.01.02.002. Kemudian yang kedua saya sendiri Arifatul Munawaroh dengan NPM 20.01.02.004. Kemudian yang ketiga ada Risma Fatimah dengan NPM 20.01.02.007. Kemudian yang keempat ada Ahmad Setiwadi Nugroho dengan NPM 20.01.02.0023. Kemudian yang kelima ialah Agustina Siarini dengan NPM 20.01.02.0024. Kelompok kami ini akan membahas mengenai materi. Yang pertama ialah bagaimana kita dapat memperoleh pemahaman mengenai pengendalian intern. Kemudian yang kedua, mendokumentasikan pemahaman. Kemudian yang ketiga, dapat memahami tabel keputusan. Baik, di sini saya Riana Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu memperoleh pemahaman mengenai pengendalian internet. Metodologi auditor dalam memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua melibatkan 3 aktivitas berikut. Yang pertama, memperoleh pemahaman yang cukup mengenai komponen-komponen pengendalian intern untuk merencanakan audit. Dan yang kedua, menilai risiko pengendalian untuk setiap asersi signifikan yang terdapat dalam saldo akun, golongan transaksi, dan pengungkapan komponen-komponen dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, merancang pengujian substantif untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Untuk memperoleh suatu pemahaman akan melibatkan prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama, memahami rancangan kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan setiap komponen pengendalian intern. Dan yang kedua, menentukan apakah kebijakan dan prosedur telah ditempatkan dalam operasi. Dalam AU 319.19, pemahaman mengenai pengendalian intern seharusnya digunakan untuk yang pertama, mengidentifikasi jenis salah saji yang potensial. Yang kedua, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji material. Dan yang ketiga, merancang pengujian substantif untuk menyediakan keyakinan untuk mendeteksi salah saji yang berhubungan dengan asersi tertentu. Saya Agustina Setiarini NPM 20.01.02.0024 akan memaparkan materi yaitu dampak strategi audit pendahuluan. Meski tingkat pemahaman pada pengendalian internal yang cukup untuk merencanakan bagian audit yang berbeda adalah masalah pertimbangan profesional. Tapi, pemahaman mengenai pengendalian internal yang lebih mendalam diperlukan menurut pendekatan tingkat resiko yang dinilai lebih rendah daripada pendekatan substantif utama. AU 319.23 menyarankan beberapa faktor lainnya untuk mempertimbangkan mengenai tingkat pemahaman yang diperlukan. Yang pertama, pengetahuan mengenai klien dari audit terdahulu. Yang kedua, penilaian pendahuluan mengenai resiko bawaan dan materialitas. Yang ketiga, pemahaman mengenai industri tempat entitas beroperasi. Yang keempat, kompleksitas serta kecanggihan sistem dan operasi entitas. Materi selanjutnya yaitu memahami komponen pengendalian internal. Yang pertama, memahami lingkungan pengendalian. Yang kedua, memahami penilaian risiko. Yang ketiga, memahami informasi dan komunikasi. Yang keempat, memahami aktivitas pengendalian. Yang kelima, memahami pemantauan. Materi selanjutnya yaitu prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Disarankan pada AU 319.41 agar prosedur memperoleh suatu pemahaman terdiri dari yang pertama, review pengalaman masa lalu dengan klien. Yang kedua, mengajukan pertanyaan pada manajemen, pengawas, dan staf personil yang tepat. Yang ketiga, memeriksa dokumen dan catatan. Yang keempat, mengamati aktivitas dan operasi entitas. Bila auditor memiliki pengalaman masa lalu dengan klien,
maka kertas kerja pada tahun lalu berisikan informasi relevan yang besar terkait audit tahun berjalan. Dokumen serta catatan dari entitas yang relevan juga harus diperiksa untuk menambah pertanyaan mengenai pengendalian spesifik dan perubahan kondisi. Untuk memperkuat pemahaman pada aktivitas pengendalian tertentu, auditor melaksanakan review transaksi whole round. Dalam melaksanakan review tersebut harus ditelusuri melalui jejak transaksi dan kebijakan serta prosedur pengendalian. Materi selanjutnya yaitu mendokumentasikan pemahaman. Saya Mas Duardinegoro akan melanjutkan materi selanjutnya. Mendokumentasikan pemahaman atau documenting the understanding tentang pengendalian yang diperlukan dalam semua audit. Pendokumentasian dalam kertas kerja dapat berupa kuesioner yang lengkap, akan harus tabel keputusan atau dalam sistem akuntansi terkomputerisasi dan memorandum naratif. Dalam audit terhadap entitas besar yang melibatkan kombinasi strategi audit, keempat jenis pendokumentasian dapat digunakan untuk berbagai bagian dari pemahaman. Auditor dapat mendokumentasikan pemahaman bersamaan dengan ketika mereka memperoleh pemahaman itu. Sebagai contoh, auditor seringkali mencatat jawaban klien atas pertanyaan dalam kuesioner yang telah dicetak sebelumnya yang menjadi bagian dari kertas kerja. Auditor dapat juga mendokumentasikan bagian dari sistem akuntansi entitas serta beberapa aktivitas pengendalian dengan mempersiapkan bagan arus atau memasukkan ke dalam bagan arus kerja yang disediakan oleh klien untuk penggunaan auditor. Kuesioner atau questionnaires terdiri dari serangkaian pertanyaan mengenai pengendalian yang perlu dipertimbangkan auditor untuk mencegah salah saji yang material dalam laporan keuangan. Pertanyaan biasanya dibuat dalam bentuk jawabannya atau tidak. Kuesioner yang terstandarisasi digunakan pada kebanyakan audit. Dalam beberapa kasus digunakan kuesioner yang dikembangkan untuk industri tertentu atau bahkan yang dikembangkan untuk klien tertentu. Kuesioner tunggal dapat dikembangkan untuk mencakup semua komponen pengendalian atau terdapat kuesioner terpisah untuk setiap komponen. Sebagai suatu cara untuk mendokumentasikan pemahaman, kuesioner menawarkan sejumlah keuntungan. Selanjutnya, bagan arus. Banyak bagan arus yang ditunjukkan dalam buku ini dirancang untuk bekerja dengan suatu uraian naratif yang menggambarkan pengendalian dalam detail tambahan. Bagan arus tersebut menunjukkan alur transaksi dari mulanya transaksi hingga pengikuti harian di dalam buku besar umum atau yang mendukung laporan keuangan, fungsi-fungsi di mana informasi disimpan, pendokumentasian jejak audit, laporan penting yang diproduksi oleh sistem akuntansi, program dan arsip komputer di mana informasi disimpan. Selanjutnya yaitu tabel keputusan. Tabel keputusan atau division tables adalah sebuah matriks yang digunakan untuk mendokumentasikan sebuah logika dari suatu program komputer. Tujuan dari tabel keputusan yaitu mengurangi makna ganda dari proses, kemudian memperoleh deskripsi yang tepat mengenai apa yang ingin dicapai, yang biasanya dimasukkan ke dalam suatu spesifikasi program. Pada tabel keputusan memiliki 3 komponen penting. Yang pertama yaitu suatu kondisi yang berhubungan dengan transaksi akuntansi. Kedua yaitu tindakan yang diambil oleh suatu program komputer. Yang ketiga yaitu peraturan keputusan yang digunakan untuk mengatasi suatu kondisi dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Suatu kondisi yang akan dimasukkan ke dalam tabel keputusan biasanya akan mewakili kondisi-kondisi yang memiliki hubungan dengan prosedur-prosedur pengendalian yang relevan terhadap suatu audit. Pada gambar 9.7 merupakan contoh dari tabel keputusan. Tabel keputusan tersebut terdiri dari baris dan kolom, yaitu kolom mengenai tindakan dan kondisi, kemudian terdapat kolom aturan keputusan. Pada simbol Y menunjukkan kondisi yang terpenuhi, pada simbol T menunjukkan kondisi yang tidak terpenuhi. Dalam gambar 9.7 menyediakan 2 contoh dalam siklus pengeluaran.
Yang pertama, pada program komputer dapat membandingkan suatu input nomor pemasok untuk mencatat kewajiban dengan nomor pemasok yang telah memiliki persetujuan sebagai bagian dari file pemasok penjual utama. Yang kedua yaitu program pengeluaran dapat membandingkan sebuah informasi dari suatu faktur pemasok dengan informasi yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam komputer berkaitan dengan barang yang diterima. Saya Rifatul Munawaroh dengan NPM 20.01.02.004 akan melanjutkan pembahasan mengenai gambar 9/7 yang mana di sini menyediakan suatu contoh dari suatu tabel keputusan. Jadi gambar tersebut terdapat contoh pendokumentasian tabel keputusan. Di sini terdapat peraturan keputusan yaitu 1, 2, dan 3. Kondisi yang pertama ialah apakah nomor pemasok sesuai dengan file pemasok yang telah diotorisasi. Di sini kan terdapat huruf Y, T. Y dan T kan. Y itu ya dan T itu tidak. Jadi untuk kondisi yang pertama, apakah nomor pemasok sesuai dengan file pemasok yang telah diotorisasi. Untuk peraturan keputusan yang pertama itu ya, dan peraturan keputusan yang kedua itu tidak. Kemudian kondisi yang kedua ialah apakah penerimaan informasi sesuai dengan informasi mengenai faktur pemasok. Di sini peraturan keputusan yang pertama itu ya, dan peraturan keputusan yang ketiga itu tidak. Kemudian selain kondisi juga terdapat tindakan. Tindakan pertama yaitu memproses transaksi. Untuk peraturan keputusan yang pertama itu tidak lagi diberi Y, huruf Y dan T, tetapi diberikan tanda X. Di sini tindakan yang pertama untuk memproses transaksi itu peraturan keputusan yang pertama itu dapat diberi tanda X. Kemudian untuk selanjutnya tindakan mengenai dapat menunjukkan pengecualian pada pemilihan pemasukan data dan bertanya kepada operator untuk memasukkan ulang data. Di sini peraturan keputusan yang kedua yang diberi tanda X. Kemudian untuk tindakan yang ketiga ialah memindahkan transaksi ke dalam file penangguhan atau suspense file dan mencetak pengecualian pada laporan pengecualian untuk penyelidikan lebih lanjut. Di sini peraturan keputusan yang ketiga yang diberi tanda X. Selanjutnya yaitu mengenai tabel keputusan ini tidak digunakan secara luas seperti bagan arus atau naratif. Tetapi bagan arus tersebut terutama berguna ketika memahami pengendalian aplikasi yang terprogram. Keuntungan pada keputusan adalah bahwa tabel keputusan sederhana dan mudah dipahami. Tabel tersebut menyediakan pendekatan sistematis untuk menganalisa logika, pemrograman mudah untuk merancang pengujian pengendalian dengan menggunakan tabel keputusan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai memorandum naratif. Memorandum naratif terdiri dari komentar-komentar tertulis tentang pertimbangan auditor atas pengendalian internal. Memorandum dapat digunakan untuk melengkapi bagan arus atau bentuk pendokumentasian lain dengan meringkas keseluruhan pemahaman auditor mengenai pengendalian internal, komponen individu dari pengendalian internal, atau kebijakan atau juga mengenai prosedur spesifik. Dalam mengaudit entitas kecil, memorandum naratif dapat berperan sebagai satu-satunya pendokumentasian dari pemahaman auditor. Keuntungan dari memorandum naratif yaitu efektif dalam hal biaya, mudah dibuat, dan menggambarkan pengendalian intern yang digunakan oleh sebuah entitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.